Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV dimanapun kamu berada. Akhirnya Halo Palembang hadir kembali di akhir pekannya. Tentunya kita bakal ngawani mancek bice agak selama hampir 1 jam ke depan bersama aku Cek Namira. Dan juga aku Ceruli. Selama sejam ke depan kita bakal ngebahas masalah di sekitar informasi ataupun hal-hal yang menarik di Sumatera Selatan. Ya. Dan spesial di weekend kali ini agak sedikit berbeda, Namira. Kenapa tuh Cek Maruli? Mancek bice yang lagi siap-siap ke pasar ataupun yang masih kucuk-kucuk mato. Kucuk-kucuk mato ya? Kucuk-kucuk mato. Dari selimut dikit nih. Oke. Kita bakal hadirin salah satu ini salah banyak ya narasumber hari ini yang memang sedikit berbeda dengan narasumber sebelumnya yang memang agak sedikit menarik. Mungkin ada juga Bang Cebice yang lagi nonton sama anaknya. Nah, ini pas banget pastinya ini. Karena untuk program Halo Palembang hari ini edukatif yang pastinya juga menarik. Kita hari ini juga sudah bersama kedatangan Cek Maruli dan pemirsa PAL TV dari komunitas Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada dari Kak Bella. Pagi Kak. Dan juga tentunya ada dari pendongeng cilik nih, luar biasa. Nah, kalau Namira dulu dongengnya apa nih? Kalau Namira dulu dongeng pas zaman kecil itu kancil. Oh, kancil tuh lah ya? Iya, kancil tuh lah. Kalau sekarang pasti bakal lebih banyak lagi dan kita bakal tahu lebih dalam kancil lagi. Dan buaya apa kancil putih? Beda ya? Oke, kita juga bersama dengan para pendongeng cilik. Di sini ada Haura, Zakia, Zaidatul, Arza. Oke, ini nggak mau salah dia, Arza deh. Kemudian ada juga Kalila Utial Hikmah. Dan juga sama Mutia Sabira Rizky Inayah. Ini Om sebutinnya lengkap-lengkap namanya biar papa mamanya nonton di rumah senang ya. Ini masih malu-malu nih. Masih malu-malu ya? Belum, oke. Kita bakal ngebahas ini masalah dengan narasumber kita pada pagi hari ini dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan, Namira. Ya. Kalau dulu kan kita selalu dengarnya dongengnya kancil, buaya. Kancilnya pasti cerdik, benar. Nah, biasanya kalau dongeng zaman-zaman 90 kayak gitu ya Bu ya. Iya, benar. Karena kita pengen tahu nih awal mula mungkin terbentuknya dari Kampung Dongeng ini seperti apa, Bu? Oke, sejarah singkat tentang Kampung Dongeng Sumatera Selatan ya. Yang seperti kita ketahui, Kampung Dongeng itu berasal dari pusat, itu foundernya itu Kak Awam Prakoso. Kemudian Kak Ninu Sundari berinisiatif membangun Kampung Dongeng juga di Sumatera Selatan. Tujuannya juga bukan cuman untuk seneng-seneng aja Kak ya, tapi untuk membangun literasi, membangun kebudayaan lagi khususnya untuk di Sumatera Selatan. Jadi terbentuknya Kampung Dongeng Sumatera Selatan itu didasari dengan tujuan awal niatnya Kak Ninu. Nah, gitu, sama-sama punya visi untuk membangun literasi gitu. Oh, akhirnya melibatkan anak-anak. Iya, betul. Untuk Kampung Dongeng ini kan berdirinya udah cukup lama ya, dari tahun 2011, kemudian adik-adik ini baru ada itu di tahun 2020. Jadi masa pandemi gitu, adik-adik untuk kelas pendongeng cilik. Jadi adik-adik ini kita latih untuk bercerita, kemudian untuk membangun keberanian mereka supaya literasi mereka, cara mereka bertutur, bercerita itu bisa diterima oleh teman sejawatnya gitu. Oke, jadi Namira kalau dulu kita kecil didongengnya oleh wong tua, kali ini adik-adik ini dongengnya adiknya. Bisa jadi pemain ini dan tentunya ini jadi wadah dan media untuk stimulus dari imajinasi. Betul sekali Kak. Dari literasi juga sejak dini memang wajib kita lakukan ya Kak Bella. Nah Kak Bella tadi sudah dijelasin dari 2011 berarti sudah ada komunitas ini ya? Iya, dari Kampung Dongeng Indonesia ya di Jakarta, kemudian dibawa masuk ke Sumsel itu oleh Kak Ninu itu sekitar tahun 2017. Oh 2017. Nah 2017 dari 3 tahun itu Kak Ninu bersama teman-teman yang lain, jadi belum ada adik-adik kecil ini, jadi mereka membangun Kampung Dongeng. Selanjutnya berhubung Kampung Dongeng Sumsel ini banyak anak-anak yang luar biasa,
pinternya, jadi minat adik-adik itu untuk ikut kampung dongeng, akhirnya kita membuat kelas pendongeng cilik. Sebagai wadah adik-adik untuk belajar, bercerita, bertutur, dan berdongeng gitu. Oke, jadi memperbaiki salah satunya membentuk cara mereka berkomunikasi. Iya, ya? betul sekali, Kak. Oke, dari Kak Bella sendiri nih, kita masih mengulik Kak Bella dulu sebelum ada adiknya ya. Akhirnya tertarik dengan sebagai apa nih kalau Kak Bella nih? Kalau Kak Bella di sini sebenarnya Bella bukan pendongeng sebetulnya, tapi kita tetap belajar untuk berdongeng gitu. Kak Bella bergabung dengan Kampung Dongeng itu tahun 2022, tahun kemarin, udah setahunan, itu di bagian media. Jadi Kak Bella membantu Kak Ninu untuk mempublikasikan Kampung Dongeng Sumatera Selatan, baik dari media sosial Instagram ataupun sebagai editor fotografi gitu. Oh, PR jadi ya? Iya. Oh. Akhirnya memutuskan untuk bergabung di Kampung Dongeng? Sebenarnya bukan karena keterpaksaan ya gitu. Yeah. Jadi ketertarikan, kayaknya diajak, kan kita punya program-program gitu, Pekan Ceria, kemudian ada roadshow dongeng ke berbagai daerah. Itu pas ngebantu kayaknya enak juga ya masuk sini gitu sebagai relawan dan sebagai penggiat literasi. Itu memunculkan kayaknya saya berkaryanya di sini gitu, membantu untuk mewujudkan cita-cita dan visi misi Kampung Dongeng gitu. Itu panggilan ya? Iya, panggilan hati jiwa, gitu. Ya? Tapi di sini saya juga belajar sih, masih belajar untuk berdongeng gitu, bertutur, bercerita gitu. Oh gitu. Tapi kalau untuk di komunitas sendiri ada pelatih seperti coachnya, yaitu kita Kak Bella? belajar sama Kak Awam Prakoso sebagai foundernya. Jadi kita setiap tahun itu ada yang namanya kemah dongeng, Kak. Oh, oke. Jadi kemah dongeng itu kayak pelatihan, cuman dikemas kayak interaktifnya tuh kayak kemah gitu. Kita kemah tapi ada materi-materi tentang bercerita, berdongeng, kemudian public speaking, kemudian bagaimana kita membuat cerita gitu. Nanti diajarkan di kemah dongeng gitu. Oke, jadi memang kalau panggilan itu nggak bisa ya? Iya, benar. Harus benar-benar panggilan ya? Iya, benar. Dari jiwa ya kalau memang untuk hal-hal yang kayak ini. Iya. Nah, Cek Maruli dan juga Kak Bella, pemirsa Pol TV ini paling penasaran sama adik-adik kita nih. Betul. Ini dari Haura ya. Haura sudah berapa Panggilannya lama Haura atau nih? siapa deh? Haura. Sudah berapa lama gabung di komunitas untuk dari Kampung Dongeng Sumsel ini, Haura? Baru setahun. Baru setahun. Sudah bisa dongeng apa? Misalnya jugil kayak gitu. Oh gitu. Aura kenapa gabung dengan komunitas Kampung Dongeng? Karena asyik kayak gitu dari dulu, soalnya Haura suka dongeng. Oh, suka dongeng. Gitu. Jadi dari mama yang dulu suka baca dongeng atau suka nonton-nonton tuh mungkin? Suka nonton sama dibacain mama. Oh, dibacain mama juga. Mamanya berarti mamanya benar baca Iya, dongeng. benar. Bukan main TikTok ya. Karena dongeng ini kan bisa meningkatkan kecerdasan juga tentunya, Cek Maruli ya. Jadi membangun komunikasi sama mama Iya. ya biasanya dongengnya ya. Iya. Oke. Berarti udah hampir setahun Udah ya. hampir setahun. Haura sekolahnya di mana? Di SDIT IMC, Oh, SDIT. Kelas berapa itu? kelas 3. Oh, Kelas 3 sekarang. Berarti dari kelas 2 sudah gabung di komunitas ini ya. Nah, Haura coba apa yang paling asik kalau lagi di Kampung Dongeng? Yang paling asyik itu misalnya kayak suka berkomunitas sama teman. Ada gamesnya. Selalu ada teman. Dan pasti dia itu seru banget tuh. Seru banget ya. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Jadi kayak iklan ya. Kalau Oke. dari Mutia ya. Mutia. Kelas berapa Mutia? Kelas 3. Sekolah di SDIT Auladi. Oh, SDIT Auladi. Nah, kenapa Mutia akhirnya gabung di Kampung Dongeng? Oh, disuruh mama Kak. Gitu ya? Paksa nih, enggak ya? Tidak ya? Kata Ome Kak dulu nyanyi itu, habis itu dimasukin ke dongeng. Oh, gara-gara nyanyi. Menyalurkan ya. Jadi menyalurkan bakat di tempat tempat ya, Kak ya. Benar-benar. Yang paling Mutia senang pada saat lagi di komunitas? Itu seru, habis itu ada gamesnya. Gamesnya ya. Games yang paling Mutia senang itu games apa tuh?
potong bebek angsa. Terus kalau itu dapat hadiah. Ternyata ada stimulus lain juga. Iya, benar. Jadi ini bagus juga nih, itu ada kelas ya Kak Bella ya, Iya, kelas terus ada pendongeng cilik. games juga ya. Ya biasa diselip-selipin games, kemudian adik-adiknya juga dibebaskan untuk bermain. Setelah belajar kita main sama-sama gitu. Belajar Jadi seru. sambil bermain ya. Jadi Teman makanya bermain dan seru. belajar ya. Iya, betul, Mbak. Dan terakhir ini ada Kalila ya. Iya. Kalila Utial. Kenapa pengen akhirnya bisa gabung di Kampung Dongeng? Awalnya ngeliat sih seru gitu. Nah lama-lama pengen ikut, ya sudah dimasukin Umi gitu kan ya. Lama-lama ternyata seru banget. Oh seru banget. Dari seru jadi seru banget ya. Kelas berapa Empat. sekarang? Oh kelas 4 SD. Kelas 4. Sekolah di mana? Di SD Negeri 169. Oh, jadi sebenarnya ini adalah bisa sebagai mengisi waktu ya. Iya, betul. Kayak untuk anak-anak. Anak-anak ini kan pasti punya waktu yang banyak di rumah. Iya. Kadang-kadang bisa dikatakan orang tuanya belum tentu punya waktu yang banyak untuk Benar, anaknya. Kak. Nah, akhirnya disalurkanlah di Kampung Dongeng. Mungkin seperti itu ya. Iya benar. Dan ini hal yang sangat menarik dan sangat patut kita apresiasi, Patut kita apresiasi. Cek Maruli ya, karena melihat dari anak-anak ini sudah berani nih ngomong depan kamera itu hal yang luar biasa loh. Karena kebanyakan juga anak-anak malu kan, Iya, Kak Bella betul, Kak. ya. Umuran Satu- kita aja kita Iya, deg-degan benar. ya, apalagi mereka. Jadi salah satunya itu adalah ngebangun kepercayaan diri Iya, anak betul. ayah di Iya. sini ya. Benar Oke. sekali ya. Dalam membangun sebuah kampung dongeng itu kan pasti ada hal-hal ya, tidak mulus ya kayak Iya, benar. Kak Bella sebagai PR juga pasti tahu untuk mempromosikan, mempublikasikan segala macam. Hal yang cukup mungkin pernah menjadi halangan buat Kak Bella sendiri ya. Untuk Kak Bella sendiri ya, karena kita ini komunitas ya, kita nggak dibiayai oleh siapapun, jadi kita pure uang pribadi. Kadang-kadang juga dapat bantuan itu bukan berarti secara material, tapi bantuan tenaga juga dari teman-teman, dukungan dari komunitas lain juga ada, kita berkolaborasi gitu. Kesulitannya kalau saya sebagai media Kampung Dongeng itu masih terkendala terkait teknisi gitu, kemudian cara membangun branding di Instagram biasanya gitu. Nah itu yang menjadi kendala saat ini gitu. Tapi insya Allah pelan-pelan kita belajar juga sebagai mentor adik-adik untuk tetap berkembang dan belajar gitu. Oh, Luar oke, biasa, luar pasti biasa ya. tentunya banyak tantangan juga Banyak nih ya. yang tantangan nih. Banyak. Nah Kak Bella, Lika-liku, jalan berlubang. jalan berlubang kerikil ya Cek Maruli. Nah Kak Bella, kalau untuk dari komunitas ini sendiri tadi ada kelas, terus ada games juga. Iya. Nah itu biasanya apakah memang ada waktu-waktu tertentu yang mungkin dari anak-anak ini wajib harus datang gitu? Jadi kelas pendongeng cilik ini kan dibuka 1 tahun sekali ya Kak. Oke. Jadi mereka per 6 bulan belajar dari teknis, materi, kemudian cara berdongeng, terkait berdongeng. Kemudian itu dilakukan di setiap weekend, entah itu Sabtu ataupun Minggu. Jadi mereka menyesuaikan gitu. Mereka kan kalau Senin sampai Jumat ada yang sekolah, kemungkinan ada yang Sabtunya juga sekolah. Jadi kita kadang-kadang waktunya nggak terjadwal tetap gitu. Jadi kadang Sabtu, kadang Minggu. Kemudian setiap bulannya kita dalam 1 minggu di setiap bulannya itu ada pekan ceria namanya. Jadi di situ wadah juga untuk adik-adik tampil, entah itu main boneka. Jadi main boneka tangan gitu, kemudian entah itu berdongeng ataupun main game sama adik-adik di lingkungan Kambang Iwa. Waktu itu di Kambang Iwa pekan cerianya gitu. Oh, oke. Jadi, Kalau sampai dengan saat ini ada berapa Pak total adik-adik yang bergabung? Total itu berarti adik-adik rekrumennya tahunan ya? Iya, tahunan. Baik. Jadi kayak buka kelas setiap tahun gitu. Jadi tiap tahun itu beda-beda. Kadang ada yang sampai 10 anaknya, kadang cuma 6, 8. Tapi kita nggak putus semangat ya karena adik-adiknya dikit. Tapi justru yang dikit itu yang kita bangun untuk menjadi adik-adik yang luar biasa gitu. Jadi total sekarang itu ada 30-an anak gitu. Ada yang aktif sampai saat ini, ada yang masih
nggak aktif lagi maksudnya. Maksudnya tidak lagi ya. Iya. Ya, tentunya masih banyak ya, kita bakal mendalami lagi apa itu komunitas dari Dongeng Sumatera Selatan, dan kita agak bakal tahu juga karena nanti itu akan ada drama musikal ya. Ya, dongeng musikal. Dongeng musikal. Tapi usai jeda berikut ini pemirsa, jadi tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Palembang spesial edisi weekend hari ini. Nah, sesuai janji Namira tadi, kita masih bakal berbincang-bincang dengan para pendongeng-pendongeng cilik kita. Nah, hari ini adik-adik ini punya karakter yang berbeda, kayak dari setiap dongeng ini bawain ya. Nah, kalau dari ini sendiri, dari Haura, karakternya sebagai apa? Anak Umang peran yang antagonis. Antagonis? Kamu Jadi nggak cocok nih jadi antagonis, lucu soalnya. Mungkin karena belum di panggung ya. Belum di zaman panggung dulu ya, itu adalah sebuah karakter ya. Sebuah karakter. Kalau Mutia? Anak Umang. Anak Umang? Baik. Oh, yang baik ya. Jadi peran utama ya kalau Mutia ya. Kalau dari Kalila? Jadi nenek. Oh, jadi nenek. Kamu udah kecil udah jadi nenek. Kak Bella, jadi kalau untuk anak Umang dan tikus penjaga padi ini itu temanya yang bakal diangkat di tahun ini ya? Iya, jadi setiap tahun itu kita punya namanya dongeng musikal. Dongeng musikal itu sebagai tugas akhir dari adik-adik kelas pendongeng cilik Sumatera Selatan. Jadi nanti adik-adiknya di awalnya ceritanya dibangun oleh Kak Ninu dulu, ide cerita, kemudian kita diskusi sebagai tim Kampung Dongeng Sumsel. Nah, adik-adik ini akan memerankan dongeng musikal gitu. Jadi setiap tahunnya ada tugas-tugas dongeng musikal gitu. Yang akan tampil di kapan itu, Kak Bella? Tampilnya tanggal 25 Desember ini, hari Senin jam 1 siang di Geraha Budaya Jakabaring. Oh, Jakabaring ya. Mau pentas sih bentar lagi Iya, berarti ya. pentas. Kak, pembagian karakter sendiri Kak, dari masing-masing anak-anak ini berdasarkan apa? Kalau boleh tahu, ini kan setiap anak pasti punya satu karakter ya. Betul. Dari cerita. Sebenarnya yang memilih mereka itu kan ada Kak Ninu, Kak Wak Dola, kemudian Kak Nasrul ya. Jadi dipilih itu mereka reading dulu tuh, reading naskahnya dulu, mencocokkan gimana mereka cara pembacaan naskah, kemudian karakter suara. Jadi nanti suaranya itu berpengaruh juga untuk karakter antagonis, entah pun yang baik ataupun nenek-nenek gitu. Jadi mereka kan sudah berlatih dongeng tuh, mereka udah bisa dua suara, itu dua suara besar ataupun suara kecil. Nah, di sini mereka juga bisa melakukan itu. Jadi kita dipilih sesuai karakter gitu. Oh, sesuai dengan karakter ya. Oke. Berarti mungkin kamu suara kamu gede, jadinya kamu antagonis. Tapi sulit nggak untuk meranin antagonis itu, Haura? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Karena emang suka marah-marah di rumah. Menyalurkan nih jadinya. Jangan marahin mama tapi. Kalau ini Mutia sendiri susah nggak jadi anak Umang ya tadi ya? Susahnya pas latihan itu didorong-dorong. Oh, didorong-dorong. Karena jadi dibully Peran gitu ya? ya, perannya dibully. Jadi dibully ya? Kalau misalnya dari Kalila? Bisa nggak ini nenek? Bisa. Kita pengen lihat nih. Kita coba pengen lihat nih. Karena penasaran. Mungkin ini spoiler sedikit. Kita spill sedikit ya. Kita spill sedikit ya Kak ya, boleh ya? Boleh. Mau ngangkat cerita apa kira-kira Kak? Ini mengangkat cerita anak Umang dan tikus penjaga padi. Oke, Jadi boleh. ceritanya itu berangkat dari cerita daerah ya. Kalau teman-teman tahu, anak Umang itu kan cerita dari Besemah, daerah Besemah. Kemudian kita remake, kita bikin yang sesuai dengan fenomena yang ada di masyarakat saat ini gitu. Oh, oke. Fenomenanya itu pembulian, kemudian sekarang kan udah tergerus tuh nilai-nilai adik-adik untuk kesopanan, santunan dalam bertutur gitu, sikap sopan santun. Oke, itu sedikit ceritanya. Cerita, langsung kita denger ya. Boleh. Dari adik-adik. Ya, pemirsa kita bakal melihat sedikit para pendongeng cilik akan beraksi di layar kaca Anda.
Boleh Kak Aura? Yang haura itu ketika marah waktu ke desa orang kaya, Kak. Oke. Boleh. Hei bocil, jaga mulutmu ya. Itu salah satunya, Kak. Salah satunya. Oh. Kalau banyak juga boleh. Kalau Haura. Boleh. Yang lain Kak? Yang Atau- lain, Yang lain. Yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ceramahnya. Waduh. Emang kelihatan nih. Ngeri nih kalau gitu. Kalau mamanya dimarahin kayak gini ngeri loh. Tapi di rumah nggak gitu ya, Aura ya? Enggak ya, cuma di dongeng doang ya. Dongeng aja ya. Takutnya kebawa-bawa sampai Iya. rumah kan agonisnya. Kalau Mutia, Pas di rumah itu, pas nggak dibagi kelompok mau ke desa orang kaya atau ke desa nenek-nenek. Oh. Kalau aku ikut kemana, Kak? oh, Oke, yang Oh, lain gitu. Kak. Yang lain, terakhir, lagi dong. bagian terakhir Kak. Yang terakhir. Ingatlah kakak-kakakku semua, kita hanya akan menuai yang kita tanam. Menanam kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Menanam kejujuran niscaya akan menuai keberuntungan. waduh. Ternyata karakter vokalnya Iya, terbentuk warna. juga nggak ya jadinya? Sama Kalau pengen tahu juga nih dari Mutia yang tadi didorong-dorong, yang katanya dibully, boleh tuh dicontoh. Bisa nggak Mutia? Bisa kalau haurung dodong. kalau coba perannya dorong. Tapi pelan-pelan aja dorongnya. Iya. Oh, kayak gitu ya dorongnya. Tadi ya. 6 saudara yang dorongnya. Iya, ada 6 saudara Oh, ada 6 saudara yang bakal Jadi anak umum tuh ada 7 Kak. Yang 6-nya antagonis, satunya si Mutia yang protagonis. Gitu. Oh, jadi cerita anak umum itu ternyata adalah mereka 7 7 bersaudara. Iya, 7 Satu tapi saudara. yang dibully gitu ya. Iya. Oh, coba sekarang Kalila sebagai Nenek ya? oma ya, sebagai Nelly kalau dia Nelly. bilang. Ya. Heeh. Coba. Kalau ketika anak umang yang menebut bakunya kayak gini. Oh, aku tahu mereka ini datang dari desa sebelah. Anak umang yang sombong. Waduh. Luar biasa ya Kak ya. Ternyata acting mereka juga sudah terbentuk. Suara intonasi juga sudah terbentuk vokal Iya, mereka. jadi dipilihnya tuh karena suara juga, bukan cuman mimik muka, tapi suara yang ada di vokal mereka gitu. Oh, lucu-lucu ya namanya. Jadi banyak pertimbangan juga ya Cek Maruli, dan tentunya peran-peran yang bakal diperanin sama adik-adik ini tidak dipilih secara random berarti ya. Iya, gitu. Jadi baca naskah dulu rame-rame, Reading dulu ya. reading dulu. Setelah reading nanti dipilih nih karakter suaranya yang pas untuk pemeran tokoh ini gitu. Oh, oke. Kalau di sosial media, apakah sudah dimanfaatkan Kak? Untuk sosial media, TikTok, Instagram. tahun ini sih baru Instagram ya. Oke. Jadi kalau tahun kemarin itu kita punya evaluasi gitu dari dongeng sebelumnya. Jadi dongeng sebelumnya itu sosial media belum terpakai sepenuhnya gitu, dari promosi, kemudian penjualan tiket, dongeng musikal, jadi masih dibantu sama orang tua adik-adik untuk penjualannya. Tapi tahun ini kita udah publish di Instagram Kampung Dongeng Sumsel, alhamdulillah. Jadi bukan cuman dari keluarga adik-adik ini aja yang akan nonton, tapi dari masyarakat Sumsel juga ada gitu. Oh, oke. Jadi adik-adiknya udah jadi artis nih. Bakal banyak ditonton ini ya. Jadi artis nih. Kalau di sekolah teman-temannya tahu adik-adiknya ikut Kampung Dongeng. Tahu. Oh, jadi Ada yang pengen ikut juga tanggapannya teman-temannya teman-teman. gimana? Ada. Banyak. Iya, banyak. Kalau di sekolah dicie-ciein nggak? Cie. Iya, artis nih ya. Oh, gini. Dan tentunya memang banyak berarti kegiatan-kegiatan juga dongeng musikal yang bakal dilakukan di Senin ya Kak. Senin Bella ini, ya? iya. Oh, Senin ya. Tiketnya masih bisa dibeli itu? Oh, nggak, Tiketnya- Namira mau beli banyak ya? Tiketnya udah sold out. Wah, udah sold out Sold Cek out. Maruli. Luar biasa. Jadi luar biasa antusiasnya. ya. Berarti Jadi- antusias dari masyarakat juga luar biasa. Luar biasa nih. ya. Kayak Ada 300 tiket yang terjual gitu. 300 tiket yang Ya, sudah terjual, ya? 250-nya itu kan tiket terjual, 50-nya untuk tamu undangan gitu. Oh. Dan dari orang tua ataupun dari terkait yang tamu undangan yang kita undang gitu. Oke, kalau base sendiri Kak, ini di mana kita base-nya? Kita ini kan sebetulnya masih kolaborasi ya untuk base camp ya. Kita biasa latihan di sekolah Global Talent Islamic School.
gitu di Bukit Siguntang. Oh, di Bukit Siguntang. Di situ ya. Nah, Kak Bella, tadi Kak Bella kan sudah cerita juga dari 2020, 2021 sampai sekarang 2023. 2023. Berarti sudah ada dongeng musikal yang sudah dilaksanakan ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, antusias dari masyarakat bagaimana, Kak Bella? Karena kita perubahannya cukup luar biasa ya, dari tempat kita dongeng musikal, kemudian dari adik-adiknya. Jadi antusias masyarakat ini untuk membeli tiket, terutama ya, kita udah menggunakan sosial media secara optimal. Jadi terjualnya juga sebagian dari Instagram gitu, sebagian dari WA gitu. Nah, tapi kalau tahun kemarin itu bantuan dari orang tua rata-rata. Jadi misal keluarganya si Hikmah itu punya kakak atau saudara, paman gitu, itu beli gitu, kayak gitu. Tapi sekarang udah orang lain yang nggak kenal mereka, tapi mereka nonton gitu. Antusias berarti antusiasnya udah luar dari biasa. masyarakat. Oh, luar biasa. Ini kalau sampai dengan saat ini Kak, mungkin kenapa belum memutuskan untuk mungkin membangun di YouTube atau di TikTok? Kayaknya itu akan lebih ini ya. Iya, kita kan masih berkembang gitu ya. Jadi perlu pelan-pelan, dari mulai Instagram dulu, kemungkinan nanti baru YouTube. Kendalanya mungkin di YouTube itu nanti takutnya nanti ada perform musiknya itu kan, kita kan pakai musik-musik bukan cuma kena banned gitu kan. Jadi kita masih mengoptimalkan gimana caranya kita buat musik sendiri nantinya takutnya. Oke, kalau dari instansi apakah sudah mulai menjadi tempat ya. Atensi ya? Iya. Dari banyak Alhamdulillahnya kita didukung penuh sama Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan. Kita tempat latihannya di situ di aula. Jadi luar biasa, Pusda memberikan wadah tempat kita berlatih. Gitu. Jadi adik-adik latihan di sana selama 2 bulanan gitu. Kemudian kalau dinas biasanya minta adik-adik kolaborasi gitu. Kayak perpustakaan kan adik-adiknya datang tuh jadi pengisi acara. Jadi adik-adik kunjungan, ada adik-adik sekolah TK itu kunjungan, mereka yang ngisi gitu. Ngisi dongeng biasanya atau main boneka. Oh, berarti ngisi acara di sana ya Kak Bella ya? Nah, Kak Bella, kalau misalnya dari adik-adik sendiri, selain ada dongeng musikal yang selama 6 bulan sekali itu sebagai penilaian, ada ikut-ikut lomba? Haura? Ada. Ada ya? Lomba apa tuh? Yang terakhir? Storytelling. Oh. Apalagi? Juara? Fashion show? Ada yang juara juga? Ada. Juara storytellingnya Harapan 2. Oh, Harapan 2. Kamu berarti adalah anak yang diharapkan. Kalau Mutia? Kemarin pas di sekolah lomba jadi terakhir, tapi gak menang. Oh, nggak apa-apa kalau nggak menang. Itu udah keren loh, mau tampil itu udah keren ya Kak Cemarudi Iya, ya? yang penting jadi anak umang kan. Iya. Kalau ini siapa? Kalila? Lomba mendongeng juara 1. Wow. Itu dongengnya kemarin menceritakannya tentang apa Kalila? Sang Bujang dan Nenek. Oh, sama nenek. Memang karakter dia nenek tuh. Nenek banget ya. Sudah melekat ya? Oke, akhirnya ini Kak, kalau dari instansi-instansi lain apakah sudah ada yang menjadi sponsor atau Kalau sudah? banyak Kak. Jadi alhamdulillah kita udah disponsori dari beberapa lembaga sosial. Kemudian penyiaran kayak radio itu udah banyak. Salah satunya Pal TV juga mendukung kita untuk promosi di TV ini gitu. Oh, oke. Mungkin sebagai PR nih, pasti punya goals ya. Nah, Mungkin goals yang terdekat buat goals Kak Bella. pribadi ya. Pribadi. Pribadi aku pengennya adik-adik ini bukan cuma dongeng musikal aja, tapi kita nanti pengennya punya film anak gitu yang kita bisa publish di sosial media. Jadi kenangan untuk adik-adiknya nanti di masa tua. Oh, jadi produksi film ya? Iya. bisa. Atau cerita singkat ya? Ada cerita singkat gitu. Nah, Kak Bella, kita pengen tahu juga nih ya, terkait yang nanti di dongeng musikal bakal tampil, itu anak umang dan tikus penjaga padi ya. Nah, tapi sebenarnya pesannya apa sih? Pesan dari Pesan ceritanya. Jadi pesan ceritanya karena kita mengangkat fenomena itu permasalahan yang ada di anak-anak saat ini gitu. Inginnya kita pengen adik-adik atau anak-anak Sumatera Selatan itu kembali untuk bertutur kata yang baik, kemudian berperilaku yang baik, kemudian untuk menyamaratakan bahwa
kita nih sama gitu adik-adik, walaupun cuman bedanya usia ataupun strata sosial gitu. Kemudian salah satu wujud kita di awal tadi ya, divisi kita membangun lagi literasi dan budaya Sumatera Selatan. Oh, oke. Berarti tentunya dengan adanya dongeng musikal ini ada pesan dan nilai moral ya, Iya, betul, dari cerita ini Dewe. Nah mungkin dari Haura nih. Haura. Wow. Lagi main. Iya. Lagi pengen ikut ini. Saya ngerasa di taman anak-anak hari ini. Mungkin dari Haura atau Mutia dan juga Kalila dengan memerankan peran di salah satu cerita Anak Umang ini, ada pesan atau mungkin pembelajaran yang didapat dari Haura. Mungkin kayak tadi kata Mutia, apa yang kita tuai, apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu ya. Okay. Nah yang Haura dapat dengan jadi peran di situ, mungkin pelajaran apa seperti itu? Kita Matematika, fisika. Mata pelajaran itu. Beda ya. kita nggak boleh bertengkar dengan teman. Apalagi dengan saudara ya. Ya. Terus kita harus baik, nggak boleh ngambil yang bukan hak kita. Sama kita harus sopan. Oh. Wah. Haura berapa bersaudara? 2. Dua. Dua. Adik? Ada adik ya? Ya, Suka berantem nggak sama adiknya? sering. Serius. Tapi kayaknya jujur ya. Sering. Berarti nggak boleh dibawa antagonisnya ke rumah ya. Nanti marahin adiknya pakai drama lagi. Kamu ya, bocil ya, gitu ya Haura? Enggak ya? Enggak ya. Kalau Mutia? Mutia berapa bersaudara Mutia? Anak tunggal. Anak Oh, tunggal, anak tunggal. sayangan ini. Kalau Mutia dapat pesannya apa nih kira-kira dari Kita peran dapat- yang sebagai anak umang? Kita nggak boleh sombong, Ya. harus sopan, sama nggak boleh ngambil hak orang lain. Jadi akhirnya tertanam nggak ya? Iya. Nilai-nilai Iya, yang kita ajarkan itu Padahal cuma tertanam. sedikit Padahal pesannya, Iya. tapi tertanam. itu mungkin pelajaran. cara penyampainya mungkin Iya, menggunakan benar. komunikasi dengan Dan dongeng. juga belajarnya itu emang benar-benar sambil dilaksanakan berarti Ya, nah sekarang kalau Kalila, 2 bersaudara. dulu bersaudara, Iya. nilai yang didapat kira-kira apa? Baik Pesannya? hati, suka menolong, dan juga sakti. Oh, sakti ya. Bisa ngilang berarti ya. Ya, nggak gitu. Oke, mungkin itu adalah cara mengedukasi anak itu beragam. Iya, Nah, Mila. benar. Contohnya mungkin dengan cara melibatkan mereka dalam cara mereka berkomunikasi, dengan cara mereka untuk tampil di hadapan umum, mungkin cara mereka mendalami sebuah karakter. Iya, betul. Akhirnya terbentuk Adik-adik. karakter adik yang sekarang ya. Oke, pemirsa kita bakal balik lagi di Halo Palembang setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang, masih dengan para pendongeng cilik dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Wow. Iya, tentunya kita bakal lanjut lagi, Cek Maruli dan juga pemirsa PAL TV pengen tahu lebih dalam lagi mengenai komunitas ini dan juga terutama untuk di dongeng musikal yang bakal dilaksanakan hari Senin. Mungkin kita pengen tahu dulu nih persiapan dari pendongeng cilik dari Haura, persiapan yang sudah dilakukan untuk tampil Mau show nih di hari Senin nih. Kata mama, Oh, kata mama. Mama yang mempersiapkan ternyata. kata mama kita tuh harus pakai emoji. Mukanya dimainin sama harus acting gitu. Oh, ternyata mamanya adalah sutradara. Mamanya sutradara. sekaligus manajer Sekaligus manajer pribadi ya, Haura ya. Dari Mutia, persiapan yang sudah dilakukan. Harus hafal naskah. Actingnya juga harus bagus, tangan, kaki, kepala, semua itu. Oh, jadi bakal main semua gitu ya. Harus digunain semua ya. Itu pesan dari mama juga Berarti ya. sering menghafal naskah tiap hari ya? Nggak tiap hari. Enggak tiap hari ya. Kalau disuruh aja. Oh, kalau disuruh aja. Tapi disuruhnya di setiap hari enggak. Setiap hari kan sekolah pulang malam ke rumahnya. Oh. Panjang loh. Dari- Kalau dari Kalila, Harus ceria, harus senyum,
dan juga tidak boleh sedih. Oh, emang nenek-nenek senyum? Sama harus latihan bibirnya yang dilipet itu ya? Kemana? Oh, begini ya? Harus bener-bener ompong itu. Dari Kak Bella sendiri Kak, persiapan menghadapi mungkin show yang terdekat hari Senin? Iya, kalau dari Kampung Dongeng itu pertama kan dari properti kita harus siap, kemudian secara fisik adik-adik kita harus perhatikan. Jadi mereka nggak selalu latihan, jadi nanti ada istirahatnya. Kemudian juga dari sistem nanti gimana cara masuknya, kemudian tiketingnya, selanjutnya dokumentasi segala macam gitu. Persiapannya udah 80% lah. 80%. Insya Allah. Tiket sudah sold out ya? Sold out. Oke, nah dari Haura nih, mau nyampein apa nih ke teman-teman PAL TV, pemirsanya nih? Barengan aja. Barengan aja. Boleh ya? Sendiri ya? Oke, bagi yang sudah beli tiket, jangan lupa saksikan kami di Dongeng Musikal 2023. Dadah! Oh belum dadah. Kita belum selesai. Ini ternyata kompak ya kayak. Iya. Akhirnya sering komunikasi, ketemu mungkin ketemu. Sering di briefing. Oh sering di briefing ya. Tapi Akhirnya setelah kompak. di briefing itu bisa nyangkut gitu. Nyangkut, Iya. ya. Dan itu pastinya karena memang pembelajaran dan peran dari komunitas ini sendiri ya. betul. Nah, berarti komunitas ini Cek Maruli luar biasa sebagai media juga untuk anak-anak ya, untuk menstimulus lagi kecerdasan otak, tentunya jiwa kreatif dan keberanian untuk tampil gitu ya. Nah, mungkin dari pemirsa PAL TV, ibu-ibu ya, Mang Cek Bicek yang di rumah yang punya anak pengen ikut, pengen berpartisipasi juga di komunitas ini. Caranya Cak Mano, Kak Oke. Bella? Pengen tahu nih, Ya, anak-anak caranya. saya juga punya anak nih. Caranya pantengin Instagramnya Kampung Dongeng Sumsel, karena setiap tahunnya itu kita buka oprek untuk kelas pendongeng cilik. Jadi nanti di situ diumumin adik-adiknya. Jadi syaratnya adik-adik kelas SD kelas 2 sampai SMP. Oh, dari kelas 2 sampai SMP? Iya, untuk kelas Oke. pendongeng cilik. Tapi untuk yang bergabung untuk usia dari 18 sampai 30-an itu boleh ikut mama-mamahnya atau kakak-kakaknya yang mau menjadi pendongeng gitu. Oh, mama-mamanya juga berarti bisa jadi pendongeng, Kak? Bisa kalau mereka sering ikut. Jadi nanti kayak kemarin itu ada orang tuanya dari pendongeng cilik itu ikut lomba juga, lomba dongeng itu juara. Oh. Berarti tidak ada terbatas. Iya. Sebagai tempat belajar juga nih buat mama-mama ya, Iya, buat betul. ngedongengin anak-anaknya. Iya, benar. Sama ngedongengin papanya. Iya. Tapi kalau untuk Cek Namira sama Kak Bella harus cari dulu papanya Harus cari nih. dulu. Iya. Elah. 2003 udah mau habis nih. Iya nih, aduh. Kak Bella, berarti dari kelas itu sendiri untuk yang sekarang sudah ada tuh yang bergabung usianya yang dari SMP ke atas sampai usia SMP 30. ke atas itu kita ada angkatan pertama itu mereka udah kelas 2 SMP. Udah kelas 2 SMP? Nanti yang jadi narator itu Kaira, itu dari kelas 2 SMP. Dia udah kelas 2 SMP. Dia gabungnya itu dari kelas 5 atau kelas SD pokoknya. Dia gabung ke Kampung Dongeng dari SD gitu. Jadi sampai SMP masih tetap terjaga silaturahminya. Oh, jadi memang akhirnya jadi tempat ini ya, jadi tempat Keluarga, kita jadi keluarga sebenarnya. Akhirnya terbentuk jadi keluarga. Oke, Kak Bella, kita udah di segmen ketiga nih. Selama berapa tahun? 2 tahun? Ya hampir 2 tahun Hampir lah. 2 tahun yang bergabung ya. Harapan ke depan yang Harapannya. pengen dicapai dari Kampung Dongeng. Ini sebagai PR tuh harus punya visi ya. Iya. Pengennya tuh Kampung Dongeng Sumsel bukan cuma untuk anak-anak juga ya, tapi kita yang seusia kita besar ini bisa dan belajar gitu. Untuk Kampung Dongeng Sumsel harapannya pengen di media sosial itu terus berkembang gitu, bukan cuman Instagram saja saat ini, mungkin YouTube nanti sama kayak mimpi aku bikin film untuk anak-anak, kemudian mimpi-mimpi yang lain nanti adik-adik ini menjadi regenerasi kami selanjutnya gitu, bisa menggantikan dan bisa mementor adik-adik nanti. Oh, Gitu. oke. Support system pasti punya nih. Support system yang akhirnya kalau boleh tahu ya, yang memotivasi Kak Bella untuk
memotivasi karena motivasi saya gabung di Kampung Dongeng ini, pertama dulu saya kecil tuh nggak ada wadah kayak gini. Oh, nggak punya ya? Nggak punya. Nggak punya dulu ya? Kayak saya hobi cerita aja di rumah gitu, tapi nggak ada wadah. Tapi pas besar udah ada wadah. Oke, kita kembangin ini. Jadi jangan sampai ada bela-bela yang lain gitu, yang merasa dulunya nggak punya wadah dan punya tempat untuk bermain dan bercerita kayak gini. Dan kita pengen tahu juga nih dari Haura mungkin ya. Haura dengan adanya komunitas ini, Haura merasakan kesenangan atau karena kan Haura kan sudah 1 tahun ya berarti ya bergabung sini. Haura jadi lebih pribadinya lebih berani atau lebih berani tampil juga. Apa yang Haura rasakan? Yang dirasakan dan juga harapan ke depan Haura dari sendiri. Harapannya pengen terus maju dan terus lomba. Lomba ya? Ya. Nah, berarti sudah ada jiwa banyak, kompetisi iya. nih. Udah banyak ini apa? Pialanya udah banyak. Wih. Beli ya. Mama suka beliin ya. Enggak tuh, anggukannya dia udah santai berarti udah banyak nih. Banyak udah ternyata pialanya. Kalau Mutia, harapannya apa nih? Ini kan udah mau selesai berarti kayak di tugas Iya. akhir mereka Iya, ya. tugas Udah akhir. setahun berarti ya. Udah setahun. Percaya diri sama lebih tampil dan lebih baik lagi. Oh, capek nggak kalau latihan? Capek. Capek. Sampai rumah kakinya suka Oh, suka pegal. Oh, suka pegal. Tapi dipijitin sama mama. Apa Mutia yang pijitin mama? Kembali. Tapi Mutia kalau selesai latihan seneng ketemu teman-teman. Saya happy ya. Happy. bisa main. Ada waktu istirahat. Oh, ada waktu istirahatnya ya. Berarti temannya banyak ya, di sekolah ada temen, di kampung dongeng juga punya temen ya. Kalau Kalila, harapannya Kalila? Nggak takut kalau lomba gitu. Terus nggak nangis kalau nggak juara. Oh, iya, betul. dong, benar itu. Jadi sudah ada jiwa pantang menyerah ya. Jiwa kompetisi ya. Jiwa kompetisi juga sudah muncul. Ini luar biasa berarti komunitas ini memang apa ya, kebanyakan dari orang tua juga harus ngajak anak-anaknya untuk ke komunitas ini karena memang dengan adanya komunitas ini bisa dari anak-anak tuh tampil percaya diri lagi, Cek Maruli ya tentunya. Mungkin Akhirnya terakhir ini adalah mengisi kegiatan ya, mengisi Iya. kegiatan anak-anaknya. positif ya. Iya, dan juga mengisi kegiatan mama-mamanya. Mama-mamanya sering ngumpul ngobrol juga nggak sih? Iya, Pasti ya? alhamdulillahnya Kak, di Kampung Dongeng ini mama-mamanya tetap kompak gitu ya. Walaupun nggak kenal kan, baru kenal Pasti tuh. beda ya, dari sekolah beda, dari latar belakang beda. Jadi mereka tetap kompak supaya anak-anaknya tetap ceria gitu. Jadi menjaga mood adik-adik ini karena mereka kalau latihan kadang-kadang capek, kadang-kadang lari dari karakter gitu. Kadang-kadang tuh kan masih kebawa karakter Haura yang biasanya bukan karakter Umang gitu kadang-kadang. Tapi dibantu sama bunda-bunda, sama ayah gitu. Oh, ayah-ayah. Ada ayahnya yang mendampingi juga. Saya tertegur ini. Jadi peran dari orang tua juga sangat penting ya, bukan dari pelatih bayi ya Kak Benar, Bella. benar. Mungkin terakhir Kak Bella himbauan untuk para pemirsa mungkin yang pemirsa. next year bakal bersiap-siap gitu ya. Oke, buat teman-teman, adik-adik semuanya yang mau ikut gabung di komunitas Kampung Dongeng Sumsel, siapkan diri. Jangan lupa untuk pantengin Instagramnya kampungdongeng.sumsel karena kita informasinya semuanya ada di Instagram gitu. Nanti kita akan kasih tahu kapan rekrutmennya lagi. Oke, jadi tunggu informasi Iya, selanjutnya. tunggu Oke. aja. Dari adik-adik ada yang mau disampaikan lagi ke pemirsa? Mungkin boleh diingetin lagi untuk Senin nanti Boleh. di dongeng musikalnya. Boleh, silakan. Ya, lihat kamera Mutia, ya. Haura dan juga Kalila. Oke, Bagi yang sudah beli tiket, jangan lupa saksikan Dongeng Musikal 2023. Dadah. Eh,
Namira, ya tidak terasa kita sudah ngobrol panjang dan juga sedikit bercerita. Ini sangat mengedukasi Kak ya, akhirnya sangat memberikan pemahaman yang luar biasa juga untuk Namira dan juga kita nih sebagai host hari ini. Ternyata mengedukasi anak itu punya banyak cara. Iya, benar-benar. Banyak cara, dia juga salah satunya bisa kita gabungkan, bisa kita masukkan anak-anak kita di salah satu komunitas yang memang membangun akhirnya. Membangun, memotivasi, dan juga di komunitas itu juga anak bakal berkembang ternyata Namira. Dengan cara mereka berkomunikasi dengan teman-temannya, cara mereka berkomunikasi dengan kakak-kakaknya, cara mereka dengan berkomunikasi dengan mungkin para mentor di situ kayak. Di situ akhirnya terbentuk komunikasi dan akhirnya terbentuk karakter juga kayak daripada anak-anaknya. Jadi pemirsa PAL TV. Ya, dan juga ini memang jadi belajar sambil bermain ya. Iya. Jadi Terasa juga ya Cek Maruli dan juga Kak Bella dan adik-adik, kita sudah hampir jam 9 nih dan waktunya kita pamit undur diri ya. Akhir kata aku Cek Namira. dan aku Ceruli, subscribe terus Halo Palembang setiap hari hanya di PAL TV. Memang punya kita.